Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchas Channel. Di video kali ini, saya akan bahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara CH Capone melawan John Odin Tyler. Permainan ini terjadi pada bulan September 1873. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Capone sebagai putih dan Odin memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda ke C6. Lanjutannya adalah pion ke C4. Oh ya, dengan posisi kedua pion C dan E yang seperti ini, tentunya gajah terang gak akan bisa beraksi di awal permainan. Jadi gajah dibawa ke C5, baru dilanjut dengan kuda ke C3. Baiklah, ini juga langsung ditekan dengan gajah, tapi itu juga diancam balik dengan kuda ke B5. Oke, ini direspon dengan pion ke D6, dan di sini baru kuda ditukar dengan gajah. Setelah dimakan kembali dengan pion, gak pakai lama, Capone langsung meneruskan dengan pion ke B3. Persiapan membawa gajah ke B2 dan mengeluarkan benteng. Tentunya hitam gak mau tinggal diam kan? Di sini gajah dimainkan ke G4 memaku kuda pada menteri. Nah, jika dilihat dari posisinya, ini mulai agak seru kawan-kawan. Putih lebih fokus di sayap menteri, sementara hitam akan terlihat menyerang lewat sayap raja. Tapi oke, pertama gajah diusir dengan pion ke H3, namun gajah juga langsung ditukar dengan kuda. Dan setelah menteri memakan balik, kuda juga dapat tempo untuk ke E5 menyerang menteri. Menteri digeser ke G3 menyerang pion di G7. Dan baiklah, menteri F6, pion G6, atau kuda balik ke G6 tentunya menjadi pilihan yang normal ya. Tapi Odin memilih langkah kuda ke F6 guys. Ya, ini jika menteri berani memakan pion, maka kuda akan balik ke G6 dan tentunya menjadikan menteri sangat pasif. Terlebih jika putih ini pemain amatiran, hitam bisa bermain dengan pion H5, lalu benteng ke H7 dan menteri akan terjebak. Ya, jelas itu nggak mungkin lah. Jadi gajah memilih ke E2 terlebih dahulu. Dan setelah kuda masih memakan pion di E4, akhirnya menteri baru berani memakan pion di G7. Ya, karena kuda ini udah pergi guys. Jadi jika kuda balik ke G6, menteri akan bisa memakan pion di D4. Nah, mengingat benteng juga diserang, menurut kalian apa respon dari Odin ini? Menteri pindah ke D4 kawan-kawan, mengancam pion di F2 tapi mengorbankan benteng. Menarik ya, apakah serangan ini bagus atau malah blunder? Coba kita analisis. Jika menteri memakan benteng dan skak, raja berpindah ke D7. Dan bisa saja menteri memakan benteng lagi. Sekarang kita lihat seberapa kuat serangan hitam. Menteri makan pion di F7 skak, paksa raja ke D1, dan lihatlah, ternyata hitam udah selesai kawan-kawan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jika menteri memakan pion di G2, menyerang benteng, bentengnya akan ke F1. Atau misal pion maju ke D3, ya korbanin gajah juga nggak masalah. Setelah kuda memakan balik, menteri bisa memakan pion di B7, menyerang balik kuda, dan bisa untuk membantu pertahanan. Jadi menurut saya, hitam ini salah mengkalkulasi kawan-kawan. Iya, atau jika kalian menemukan ide yang bagus, coba bantu saya tulis di kolom komentar ya. Karena beneran saya nggak tahu ide bagus lainnya buat hitam. Dan oke, kita kembali ke permainan. Ya, tapi memang serangan seperti ini terlihat sangat berbahaya. Dan Capone memilih keselamatan raja terlebih dahulu dengan rokade pendek guys. Nah, uniknya ini hampir sama seperti tadi, tapi jelas serangannya akan berbeda. Lihatlah, hitam memainkan pion ke D3 menyerang balik gajah. Sekarang memakan benteng masih bisa. Atau memainkan gajah ke G4 juga normal. Tapi jika kalian melihat di analisis tadi, saya berani korbankan gajah kan? Inilah yang coba dipilih oleh hitam. Gajah memakan pion. Ya karena jika kuda memakan gajah, baru menteri akan memakan benteng dan skak. Sayangnya bukan itu jawabannya.
Tapi kuda masih dikorbankan lagi ke F3 untuk skak. Hanya ada dua pilihan, tapi lagi-lagi posisi yang mirip-mirip guys. Jika pion memakan kuda, ancamannya hanya raja ke E7 dan benteng akan ke G8. Memang hitam lebih diunggulkan, tapi setidaknya putih masih bisa untuk memberi perlawanan. Nah, sayangnya putih ini juga kembali terlalu khawatir dan memainkan raja ke H1. Dan inilah puncaknya. Menteri dikorbankan untuk pion di F2. Sangat epik kawan-kawan. Hitam masih ada 5 perwira dan semuanya sedang dikorbankan. Wow, sangat brutal kan? Tentunya jika memakan menteri, kuda makan balik skakmat. Gajah makan kuda, menteri makan benteng juga skakmat. Atau jika pion memakan kuda, kuda akan ke G3 skak dan menteri harus dikorbankan untuk memakan kuda. Nah, tapi inilah satu-satunya pilihan terakhir yang terbaik buat putih. Ya, tapi masih ada satu pengorbanan lagi kan yang belum kita bahas. Yes, kapan memakan benteng skak dan ini udah gak terselamatkan lagi kawan-kawan. Bukan hitam, tapi putih. Karena rajanya simple naik ke D7, ya tentunya menteri balik ke G7 untuk melindungi ancaman skakmat dengan kuda. Tapi jelas ini adalah pola skakmat juga ya, yaitu menteri G1 skak. Yap, mengorbankan menteri secara paksa. Dan ini hanya gerakan pasrah, benteng harus memakan menteri, lalu berakhir dengan kuda ke F2, smother checkmate. Ya, saya tahu skakmat ini sekarang memang udah sangat familiar. Tapi untuk menemukan polanya tetap gak mudah ya. Meskipun hitam juga banyak melakukan kesalahan kalkulasi, tapi dia cukup brilian untuk menemukan serangan terbaiknya. Putih juga nggak bermain cukup jelek, bahkan dia sangat berhati-hati pada keselamatan rajanya. Nah, tapi disitulah seninya catur kan kawan. Jika kita menyerang secara brutal, kemungkinan raja kita akan ditinggal para perwira dan bisa diskakmat dengan mudah. Tapi jika terlalu memikirkan keselamatan raja, dia juga akan kalah tempo sehingga musuh akan sangat mudah membawa perwiranya untuk menyerang raja. Ya tapi oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.